kamu sebenarnya pindah gereja karena apa? Jangan-jangan hanya karena tidak bertumbuh hanyalah kamuflase terhadap kesakitan di dalam kita. Kita masih bicara dengan Pastor Doni Tatimu, bicara soal apa nih, Ju? Kita bicara soal pelayanan ya, seputar pelayanan dan khususnya untuk hari ini. Hari ini, kalau kemarin kan kita bilang kalau misalnya garam berkumpul di satu tempat bikin darah tinggi. Kalau misalnya cahaya berkumpul di satu tempat bikin silau. Mungkin cahayanya sudah semakin terang, akhirnya harus pindah ke tempat yang lain mungkin. Nah, itu dia. Bisa aja nih, Pastor Doni Tatimu. Kalau Jonathan menyambung-nyambungkan tuh bisa. Kalau berarti gerejanya udah terang banget gitu ya. Dibagilah sama gereja yang lain. Mungkin. Tapi apakah ada alasan yang tepat, Pastor Doni, selain pindah rumah ya? Atau mungkin alasannya gini, Pastor, saya pindah gereja karena saya nggak merasa bertumbuh. Saya nggak merasa kayak dibimbing dan dibina. Apakah itu satu alasan yang tepat, Pastor? Menurut saya bahwa nomor satu memang seseorang bergabung dalam sebuah komunitas, terutama komunitas rohani. Nomor satu adalah ketika dia mendapatkan sesuatu di sana. Apakah tadi itu disebut bertumbuh, dia bisa bertumbuh di sana, atau dia bisa berkontribusi di sana. Secara pertumbuhan rohani mungkin dia sudah mentok dari situ, dia harus cari di tempat lain, tetapi dia tetap ada di gereja itu, institusi gereja itu, sebab dia berkontribusi di sana. Atau yang ketiga menurut saya, sebab dia punya nostalgia atau rasa terima kasih, sebab merasa dia diselamatkan di situ, dibaptis di situ, anak-anaknya juga sama mengalami pengalaman rohani yang sama dengan dia, sehingga walaupun di luar sana ada yang menawarkan yang lebih baik mungkin, tapi dia tetap akan ada pada tempat itu sebagai bagian dari memorinya dia, historinya dia, ucapan terima kasihnya dia kepada pemimpin rohani yang sudah merawat dia selama ini. Jadi 3 alasan itu yang utama. Nah, bagaimana kalau tidak bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh, pertanyaan saya, apakah Anda masih berkontribusi di situ? Yang kedua, kalau Anda masih berkontribusi di situ, apakah Anda masih punya keterikatan emosi dengan orang-orang di dalam, atau terutama dengan pemimpin gereja di tempat itu? Kalau masih, dia kemungkinan besar tidak akan pindah gereja. Alasan utama orang pindah gereja menurut saya, alasan utama dari pengamatan pribadi ya, maaf kalau salah, tapi dari pengamatan pribadi saya justru adalah konflik, bukan soal bertumbuh, tetapi dari pengamatan pribadi saya adalah konflik antara jemaat dan pemimpin gereja. Merasa tidak diayomi, merasa tidak merasa tidak diperhatikan, atau kemudian pendapat-pendapatnya tidak diterima, bahkan kemudian mengalami penyelesaian konflik yang tidak baik oleh pemimpin rohani. Itulah yang menjadi penyebab mengapa orang kemudian berpindah gereja, penyebab utama. Yang kedua menurut saya terjadi dekonstruksi. Nah, sekarang sudah ada bahasanya. Dekonstruksi, rekonstruksi iman percaya. Jadi secara pengajaran dia sudah menjadi berbeda dengan gereja di mana dia berada, sehingga kemudian dia berpindah gereja. Nah, menurut saya kalau hanya karena tidak bertumbuh, it's okay saja, itu pilihan pribadi. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah jangan karena konflik, jangan karena sakit hati, jangan karena marah, jangan karena benci, jangan karena berkelahi, jangan karena melakukan sesuatu yang salah. Itu yang sebenarnya menjadi penyebab utama, kalau saya boleh jujur, dalam pengamatan saya. Penyebab utama kenapa seseorang kemudian memilih untuk pindah gereja. Jadi kembalikan pada orang masing-masing. Yuk, jujur yuk, kamu sebenarnya pindah gereja karena apa? Jangan-jangan hanya karena tidak bertumbuh hanyalah kamuflase terhadap kesakitan di dalam kita, kesakit hatian dalam kita. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Silakan pindah kalau menurut saya. Silakan pindah, tapi pindahlah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak sakit, dengan hati yang tidak marah, hati yang tidak benci lagi. Tapi silakan pindah. Silakan, itu pilihan Anda kok. Pilihan Anda. Kita datang nggak diundang kok. Kita memilih. Saya cuma takut kalau tambah kita pergi. Udah kayak itu ya. Iya. Saya datang ke gereja kan tidak dibayari kan pendetanya. Datang tanpa diundang. Cuma jangan pergi tanpa diantar. Baiklah. Tapi pilihan pribadi lah, pilihan pribadi. Yes, seperti itu. Dan
nggak boleh ya Pastor Doni ya kalau misalnya pindah, wah ini jemaatnya dari kita sendiri mungkin ya suka pindah-pindah. Suka pindah-pindah ini hal yang biasa atau hal yang sebenarnya jangan sih Pastor Doni? Iya, kalau suka pindah-pindah itu sama seperti orang kalau lamar kerja nanti. Lamar kerja terus kalau punya CV-nya cukup bagus, cukup dia punya pengalaman kerja di sini, Anda mungkin akan dinilai bagus gitu ya. Tetapi kalau pengalaman kerjanya terlalu banyak, terus waktu kerjanya cuma sebulan, 2 bulan, justru pengalaman kerja terlalu banyak itu menjadi nilai negatif dalam CV Anda. Gitu. Sama. Kalau orang ini kemudian ke sana, jalan sekian lama, kemudian pindah, bilang pindah, berkomitmen gereja B, kemudian nggak sampai lama sekian, pindah, berkomitmen gereja C. Menurut saya fair lah. Kalau tadi yang lalu kita sempat bicara tentang, ini kan sementara mencari-cari. Kalau sementara mencari, it's okay. Tetapi ketika kamu berkomitmen masuk di situ, berarti kan kamu memberikan dirimu untuk diajar, memberikan dirimu menjadi bagian dari komunitas itu, keluarga itu. Jadi justru berpindah-pindah setelah berkomitmen itu sangat buruk menurut saya. Itu menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Baik, seperti itu ya. Semoga isi hati dari setiap pendengar kami wakilkan. Terima kasih udah mendengarkan Baterai Indah. Wah, jadi plong deh Nathan gitu. Kemungkinan berikut harus bicara konflik pendeta dan gereja. Kami pertimbangkan dulu. Alasan pindah paling banyak menurut saya konflik, bukan bertumbuh. Iya, bertumbuh itu kamuflase biasanya. Biar kelihatan rohani ya Pak. Iya, ntar kalau ngomong konflik soalnya nggak beres soalnya ya. Baik, narasumber kami Pastor Doni, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana, Jo? Anda bisa follow di @doni_tatimu ya, DONNY_TATIMU. Di situ Anda bisa follow. Seminggu ini kita sudah bicara soal jemaat dan gereja. Semoga kita bisa benar-benar dapat manfaatnya gitu ya. Banyak hal-hal baik yang bisa kita petik dari setiap obrolan seminggu ini, dan semoga kita bisa dapat gereja di mana kita bisa berkomitmen penuh dan nggak gampang pindah-pindah gitu ya. Kalaupun mau pelayanan silahkan pelayanan, tapi jangan bikin orang darah tinggi dan jangan silau sama posisi pelayanan setiap kita. Thank you Pastor Doni sudah join seminggu ini. Kita diajar banyak hal gitu ya. Hal-hal yang baik dan semoga boleh jadi berkat buat para pendengar. Doa kami Pastor Doni sehat selalu sekeluarga. Amin. Untuk pelayanan Pastor Doni juga boleh semakin luar biasa. Terima kasih Pastor Doni buat waktunya ya. Thank you Joe, thank you Nathan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Doni. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.